Halo semuanya, ketemu lagi di Norvan di KMP Badminton. Hari ini aku akan unboxing satu paket yang barusan tiba lagi di rumahku pagi ini. Jadi singkat cerita aja, aku udah agak sedikit jenuh di dunia bulu tangkis ini. Jadi aku agak kurangi beli-beli raket. Terutama raket-raket baru aku agak kurangi. Tapi kali ini yang datang adalah raket yang bisa dibilang raket legend. Jadi untuk beli raket legend aku nggak gimana terlalu sakit hati kalau aku keluarin duit agak mahal, tapi aku dapat sejarahnya. Aku dapat raket yang bisa dibilang ada uang pun susah dibeli lagi. Itu lebih memuaskan hatiku untuk saat ini. Jadi, mohon maaf aja buat kalian yang sering request ke aku, ke KMP Badminton untuk nge-request raket baru untuk aku review. Mohon maaf aku saat ini nggak bisa beli-beli raket dulu. Oke, jadi di video kali ini aku akan nge-unboxing satu paket buat kalian semua. Jadi kita akan buka paket ini dan kita akan lihat apa sih isi raket ini. Apakah raketnya kalian punya ataukah kalian nggak punya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip, karena di video kali ini aku akan nge-unboxing raket ini bersama-sama kalian. Dan tentunya kita akan coba swing, kita akan coba lihat apakah raketnya worth it buat aku beli, ataukah aku kecewa, ataukah aku jong beli paket ini atau beli raket ini. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channelku ini, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke unboxing time. Let's go! Selamat datang di channel ini, memberi review apa adanya raket, sepatu, dan gear. Semua ada di sini, bersama kita explore semua pilihan ini. Kita cek kekuatan, cek kenyamanan, biar kamu tahu apa yang terbaik. Genggam raketmu, siap bertanding. Mari kita mulai, waktunya review. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Tonton terus, jangan terlewatkan semua info jelas di channel ini. Dari grip hingga string, sepatu, raket, semua kita ulas. Dengan review detail takkan ada yang terlepas. Inovasi terbaru, teknologinya canggih, semua untukmu agar permainan jadi apik. Kita cek kekuatan, cek kenyamanan, biar kamu tahu apa yang terbaik. Genggam raketmu, siap bertanding. Mari kita mulai, waktunya review. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Tonton terus, jangan terlewatkan semua info jelas di channel ini. Setiap pilihanmu ku pandu dengan cermat, biar kamu jadi juara di lapangan yang hebat. Dengan reviewku semua akan jadi lebih jelas. Smash terus, pastikan raketmu pas. Di depanku ini sudah ada dua raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu dua raket yang super duper legend. Di tahun 2025 ini, kalau kalian punya uang pun mungkin aja kalian akan kesusahan untuk dapatkan kedua raket ini. Oke, jadi yang pertama adalah Yonex TI10 Titanium dan yang kedua adalah Yonex Nanospeed 9000. Jadi kedua raket ini aku beli dari salah satu kolektor dari Indonesia juga. Jadi kebetulan beliau pengen jualin ke aku dan aku punya kemampuan untuk beli, dan akhirnya aku punya kedua raket ini dan akhirnya juga sampai ke rumahku, sampai ke tanganku dan bisa ku review buat kalian semua. Jadi buat kalian penasaran gimana sih speknya, gimana sih feeling first impression untuk kedua raket ini, kalian wajib nonton videoku ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu berat. Oke, untuk harga aku skip di videoku kali ini karena harga untuk raket-raket legend itu agak sensitif. Mungkin aja kalian bakalan bilang aku ini
bodoh dikarenakan aku beli dengan harga yang sangat-sangat mahal. Mungkin aja kalian bilang aku juga beruntung karena aku dapat raket yang kondisinya bagus dengan harga yang masih masuk akal. Oke, jadi untuk harga aku skip di videoku kali ini. Oke, kita akan bahas ke poin yang pertama, yaitu berat. Untuk seri TI 10, aku akan lihat dulu untuk TI 10 ini beratnya ini di 3U. Oke, dan di sini dikarenakan ini adalah raket yang udah pernah dia pakai, jadi sudah disetting, udah terpasang senar dan terpasang grip. Kita akan langsung ukur aja setelah terpasang senar dan terpasang grip berapakah berat raket ini untuk TI 10. Oke, kita cek dulu. Kalau berat kosongan kan 3U, kalau biasanya dengan settingan seperti ini harusnya di 90-91. Oke. Diginiin sih, aduh. Jatuh terus. Oke, susah. Kita coba cek dengan kita cek gini aja. Oke, 91,28 gram. Masih bisa kubilang masih masuk akal untuk varian 3U setelah settingan dengan grip karet dengan senar. Ya, wajar aja 90-91 gram. Oke, untuk seri Nanospeed 9000, oke, dan di sini speknya nggak bisa aku lihat. Aku harus buka dulu gripnya. Kita coba lihat aja. Nggak apa-apa, gripnya nggak masalah. Kita coba lihat, nanti kita pasang kembali dan kita bisa lihat secara jelas. Oke, di sini nggak ada tertera apa-apa lagi karena mungkin raketnya udah raket lama. Jadi kita langsung timbang aja. Untuk speknya kalau di shaftnya ada nggak ya? Untuk shaftnya juga nggak ada. Kalau aku tebak sih, kalau untuk raket jadul Nanospeed sih rata-rata ya 3U. Kalau kalian sudah punya dan kalian tahu, bisa tulis di kolom komentar berapakah berat raket ini secara originalnya. Oke, kita coba lihat dulu. Kita timbang. Untuk seri ini 90,12 gram. Oke, jadi bisa ku tebak ini varian Nanospeed 9000 juga, ini masuk ke varian 3U. Oke, kita masuk ke poin slotnya, yaitu balance point. Untuk balance point kedua raket ini, kalau di shaftnya tertera di headlight balance. Oke, mari kita ukur aja headlight balance ya. Balance pointnya di angka berapa? Oke, di sini sih harusnya agak tinggi ya kalau di tengah-tengah gini. Aku tebak sih 298, 297 gak lari ini. Untuk seri TI 10 di angka 298. Nah, kan bisa ku tebak kalau diukur seperti ini di angka 298 udah masuk ke head heavy. Oke, untuk seri Nanospeed 9000, oke, dikarenakan ini udah lepas ya. Oke, biarin aja gripnya, nanti kita juga ganti. Kita lihat dulu balance point-nya. Oke, di tengah-tengah juga bisa ku tebak sama di angka 297, 298. Kita coba ukur. Nah, sama-sama di angka 298 mm. Udah masuk ke head heavy untuk kedua raket ini. Walaupun di speknya cenderung headlight balance, tapi kenyataannya setelah settingan terpasang grip dan terpasang senar, balance point pada kedua raket ini di angka 298, baik di TI10 ataupun Nanospeed 9000. Oke, kita bahas ke poin slotnya, yaitu tension. Untuk tension, yang Nanospeed ini jujur aja nggak ada tertera apa-apa. Aku juga nggak ada search, dikarenakan aku kemarin belinya juga aku nggak tahu raketnya sampainya kapan, dan kebetulan yang sampai yang Nanospeed ini. Oke, tensionnya aku nggak tahu. Kalau kalian yang punya, nanti kalau aku udah search aku akan tulis di bawah sini, kalian bisa lihat aja. Dan di sini aku mau kasih kalian dengar hitting soundnya aja. Dan kemarin sih katanya ditarik sampai 28 lbs untuk kedua seri ini. Oke, kita dengarkan hitting soundnya. Oke, hitting soundnya bagus.
garing. Wow, untuk raket lama, raket jadul, hitting sound-nya masih sangat-sangat nyentring sekali. Aku coba lihat dulu senarnya apa. Senar X-Bolt 63. Wow, pandesan dia bagus. Dan yang TI ini senarnya apa ya? X-Bolt 63 juga, tarikan 28. Oke. Aku sih prefer yang Nanospeed 9000 yang cenderung lebih garing aja ketika aku pukul. Untuk seri ini not bad. Tapi soundnya juga oke-oke aja. Tapi kalau kalian bandingkan kedua seri ini, aku lebih suka hitting sound yang diberikan di Nanospeed 9000. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu shaft. Untuk shaft, wah, kaku banget. Kalian bisa lihat, dari dulu sampai sekarang, Yonex itu terkenal dengan shaftnya yang lebih kaku dibanding brand-brand lainnya. Jadi kalau kalian yang belum terbiasa dengan shaft yang kaku, mungkin aja kalian jangan langsung beli Yonex sebelum kalian punya power tangan yang cukup. Dan kalau kalian belum punya skill yang sangat-sangat bagus, jangan beli Yonex dulu. Kalian beli brand lain sebelum kalian masuk ke raket terakhir, yaitu brand Yonex. Oke, untuk seri Nanospeed 9000, aku akan coba. Oke, sama-sama di stiff ya. Jadi, untuk seri Nanospeed stiff, untuk TI 10 juga sama-sama stiff. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet, untuk seri Nanospeed berjumlah 76, untuk seri TI 10 berjumlah 72. Aku coba hitung ulang biar make sure aja. Oke, betul. 72 untuk TI 10, untuk Nanospeed di 76. Oke, dan bentuk framenya Nanospeed itu seperti Nanoflare. Jadi, seri Nanospeed itu sebelum Nanoflare udah ada duluan. Bentuknya seperti sword dan dibuat pipi mirip-mirip dengan Nanoflare zaman sekarang. Oke, dikarenakan ini adalah seri Speed, jadi dibuat ya pipi. Oke, walaupun balance point-nya di angka 298, maaf, tapi swing-nya ini malah sangat-sangat easy to swing. Bahkan aku bilang sangat-sangat lincah sekali ketika aku swing seperti ini. Kita coba yang TI 10. Oke, untuk TI 10 dibuat bawahnya box frame, di atasnya dibuat aero box frame. Oke, yang ini kalau aku swing masih ada berasa bobotnya dan berasa masih ada head heavy-nya. Jadi buat kalian yang lebih cenderung ke suka power, mungkin TI 10 titanium ini akan lebih unggul. Tapi kalau kalian yang lebih ke speed, Nanospeed 9000 akan lebih enak lagi. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat kedua raket ini, walaupun raket ini adalah raket yang jadul, tapi kesan pertamaku ketika aku lihat kedua raket ini, desain catnya cakep banget. Dibuat glossy, dibuat warna-warni. Tapi aku bingung aja kenapa Yonex zaman sekarang malah lebih simple untuk desain catnya. Kalian bisa lihat untuk raket Nanospeed 9000 pada zaman dulu itu dibuat banyak warna. Ada warna hitam, ada ungu, ada silver, ada kuning. Kalian bisa lihat sangat-sangat variatif banget untuk desain cat raket pada zaman dulu dibanding seri sekarang. Jadi seri sekarang kalau kalian lihat 88D Pro itu cenderung silver aja, sedikit hitam, lebih simple dan lebih terkesan ya oke aja. Tapi kalau dilihat raket lama, aku bisa bilang kalian lihat aja TI 10 ini dibuat hitam, merah, putih, silver, gila sih, ungu, ada abu-abunya, gila. Ini sih aku bilang kedua raketnya, kalau secara first impression aku bilang desainnya sangat menarik dan juga eye-catching banget. Oke, untuk kualitas cat. Untuk kualitas cat, walaupun raket ini lama, wah, jujur aja aku sangat-sangat puas sekali beli raket di kolektor ini, dari kolektor ini. Beliau bilang mulus dan kenyataannya masih sangat-sangat mulus sekali. Gak ada chip, gak ada yang dent, gak ada yang terkelupas untuk catnya. Jujur aja dengan harga yang aku bayarkan, dengan uang yang aku keluarkan, kalau aku dapat spek raket yang seperti ini dengan
kualitas yang seperti ini, aku jujur aja sangat-sangat puas sekali. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar kedua raket ini, jangan sungkan, kalian bisa tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!